Shalom para sahabat. Apa kabar semua? Saya harapkan kita semua baik. Tetap dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program studi kata Alkitab Perjanjian Baru. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu kata yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13, yaitu kata garam. Saya harapkan studi kata ini menjadi berkat buat kita semua. Baik, kata garam ini sendiri diterjemahkan dari satu kata Yunani yaitu halas. Kata halas ini muncul hanya 4 kali atau hanya dalam 4 narasi di dalam teks Perjanjian Baru. Yang pertama di dalam Matius pasal 5 ayat 13. Ini adalah teks yang kita bahas hari ini. Di dalam Markus pasal 9 ayat 42 sampai 50. Di sana narasinya terkait penyesatan. Di dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Narasi di sana tentang hal mengikut Yesus. Dan di dalam Kolose pasal 4 ayat 6, di sana terdapat kata jangan hambar, dan kata jangan hambar ini melibatkan kata garam atau halas ini. Nah, pertama-tama kita akan coba lihat beberapa data dalam Perjanjian Lama yang terkait dengan garam. Ya, yang pertama, Perjanjian Lama mencatat bahwa garam itu berfungsi memberikan rasa pada makanan. Ya, di Ayub 6 ayat 6. Dan garam juga ternyata menjadi unsur yang penting dalam persembahan orang-orang Israel pada waktu itu. Kemudian garam dihubungkan dengan kemurnian, ya. Garam juga dipakai sebagai tanda atau simbol bagi gurun yang tandus. Garam juga dipakai sebagai simbol kesetiaan. Dan garam juga biasa dipakai untuk membersihkan bayi yang baru lahir. Jadi beberapa data ini atau fungsi garam ini tercatat di dalam Perjanjian Lama. Baik, kita akan lihat beberapa kegunaan garam pada masa Yesus melayani di bumi. Yang pertama, garam biasanya dipakai untuk mengawetkan makanan dan memberikan rasa sedap pada makanan. Garam dapat dipakai sebagai antibiotik untuk penyakit tertentu. Ya, sedikit garam kalau dibalurkan dalam daging dicampur seperti itu akan memperlambat kerusakan atau pembusukan pada daging. Dan rupanya dalam dosis tertentu, ya, saya tidak tahu dosisnya seberapa, garam itu dipercaya dapat menambah kesuburan pada tanah, yaitu pada waktu itu. Tidak itu saja, pada cuaca yang sangat panas, rupanya mengecap sedikit garam dapat mempertahankan kandungan air dalam tubuh manusia. Sehingga saat itu garam dianggap sebagai milik yang sangat berharga. Mungkin ini bisa kita coba ya, kalau dalam situasi yang begitu panas, cuaca maksud saya, dan kita haus, coba kecap sedikit garam, apakah itu memberi rasa yang berbeda. Tapi waktu itu dicatat seperti itu, para sahabat ya. Garam juga merupakan satu hal yang biasa pada waktu itu adalah suatu hal yang biasa memberikan upah bagi para tentara ya berupa garam. Ya, ini menjadi unik juga ya. Tetapi ini adalah fakta-fakta yang dicatat. Jadi garam bisa dijadikan menjadi upah untuk tentara pada waktu itu. Dan ada peribahasa pada saat itu, tidak ada yang lebih berguna dibanding dengan garam dan cahaya terang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat waktu itu sangat percaya bahwa garam memiliki nilai yang luar biasa atau yang sangat penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, pada zaman dunia kuno, para sahabat, kebanyakan garam itu diambil dari rawa-rawa di laut. Saya menduga rawa-rawa di laut itu mungkin bagian tepi laut ya, yang mengandung banyak sampah atau mineral-mineral yang lainnya. Jadi pada waktu itu
garam terbaur atau tercampur dengan banyak mineral lainnya. Nah, pada saat digunakan, garam jenis ini atau garam yang diambil dari rawa-rawa di laut ini biasanya dicuci lebih dahulu, akhirnya hanya menyisakan sedikit kandungan garamnya. Biasanya garam yang baik itu dihasilkan melalui penguapan ya atau evaporasi dari air laut atau air asin. Itu biasanya menjadi garam yang lebih baik ketimbang diambil dari rawa-rawa laut. Nah, para sahabat, pada dasarnya garam tidak bisa kehilangan rasa asinnya atau menjadi tawar. Ya, walaupun di dalam teks kita nanti dikatakan jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dapat diasinkan kembali. Nah, frase jika garam menjadi tawar rupanya ada di dalam third class conditional sentence yang memperlihatkan adanya sebuah tindakan yang berpotensi tertentu. Karena setelah saya lihat frase ini ya menjadi tawar itu ada di dalam mood subjunctive. Jadi mood subjunctive biasanya salah satu fungsinya adalah untuk memperlihatkan adanya sebuah tindakan yang memiliki tujuan atau potensi yang tertentu. Ya, yang kita belum tahu pasti seperti apa, tetapi nanti kita bisa melihat tertentu itu jadinya apa di ayat ini. Ya. Nah, secara literal, kalau ayat 13 ini kita coba buat menjadi literal, kira-kira seperti ini, saudara. Garam tidak dapat kehilangan rasa asinnya. Namun jika tercampur dengan yang tidak murni atau mineral lainnya, maka garam dapat mencair dan kehilangan kandungan garamnya. Kira-kira itu apa kondisi yang sebenarnya dari garam, ya. Nah, kembali menjadi tawar yang tadi yang kita bahas barusan. Kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar. Nah, menjadi tawar di sini itu diterjemahkan dari kata morante. Ya, ini adalah satu kata kerja, ya, bentuknya aorist subjunctive pasif orang ketiga tunggal dari kata dasar moraino. Ya, ini yang tadi saya bilang mood di dalam kata ini menjadi tawar itu adalah mood subjunctive sehingga menggiring kita kepada pemahaman berpotensi, ya, disebabkan oleh sesuatu berpotensi untuk menuju sesuatu yang yaitu yang akan nanti dibahas di ayat 13 ini. Nah, kata morante ini sendiri atau moraino ini hanya dipakai hanya 4 kali dalam teks Perjanjian Baru, ya. Yang pertama dalam Matius 5 ayat 13, ya. Dan Lukas 14 ayat 34 ini masih terkait dengan garam yang menjadi tawar gitu. Namun pemakaian kata ini di dalam Roma 1 ayat 22 dan 1 Korintus pasal 1 ayat 20 rupanya kata ini bisa dimaknai sebagai menjadi bodoh. Ya, jadi kata moraino menjadi tawar ini ya itu bisa dimaknai juga menjadi bodoh. Ya, kita ingat satu kata moros ya di dalam istilah Yunani itu bodoh gitu ya. Nah, dikatakan di sini kalau garam itu menjadi tawar, ya, kalau garam itu menjadi bodoh ya, satu kalimat yang lucu sebenarnya, tetapi nanti ini berfungsi dalam aplikasinya kepada kita sebagai orang percaya. Jadi kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Frase ini pada dasarnya merupakan sebuah pertanyaan retoris. Ya, biasanya pertanyaan retoris dalam kasus-kasus seperti ini mengharapkan jawaban, ya tidak ada. Ya, kalau garam itu menjadi tawar, ya nggak berfungsi lagi, udah nggak bisa diasinkan. Makanya di frase berikutnya, kalaupun itu harus dijawab, maka jawabannya adalah tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang, gitu ya. Jadi sekali lagi, dengan apakah ya diasinkan? Ya tidak bisa begitu, ya. Nah, para sahabat, dari semua keterangan yang tadi kita bisa memberikan beberapa kesimpulan tentang garam ini. Garam di ayat 13 pasal 5 Injil Matius ini merupakan sebuah metafora. Itu terkait praktek kehidupan yang memberikan pengaruh yang benar terhadap dunia. Dunia di sini bisa kita rujukan kepada orang lain, lingkungan, dan lain sebagainya di mana kita ada. Sebagaimana cahaya berfungsi dengan benar, karena di ayat selanjutnya itu dibahas tentang cahaya, berfungsi dengan benar serta menyediakan tindakan yang tepat terkait kegelapan.
Cahaya digambarkan di ayat 14 itu menerangi kegelapan. Demikian juga garam, itu adalah metafora terkait praktek kehidupan yang memberikan pengaruh. Ya, pengaruh. Yang kedua, kehidupan para murid itu diwajibkan, bukan sebuah pilihan, tetapi diwajibkan mempertontonkan nilai-nilai kerajaan Allah sehingga dapat memengaruhi dunia. Jadi ketika Yesus waktu itu merelasikan tentang garam ini, ya, kira-kira kita bisa simpulkan bahwa Yesus sedang ingin bahwa kehidupan para murid itu mempertontonkan nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga lingkungan, orang-orang, atau ditulis sebagai dunia di mana mereka ada itu bisa dipengaruhi oleh karakter atau nilai-nilai kehidupan para murid pada waktu itu. Nah, gagal dalam hal ini, ya, atau kalau garam itu menjadi tawar, itu menjadikan para murid menjadi bodoh. Bodoh di sini tidak terkait dengan kualitas atau kemampuan berpikir kognitif, ya. Bodoh di sini berarti tidak berguna lagi bagi kerajaan Allah. Serta tujuan utama seperti yang ditulis di ayat 16, yaitu supaya mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Mereka adalah orang-orang di luar komunitas para murid waktu itu, ya, tidak tercapai lagi. Jadi ketika para murid itu sebagai garam menjadi tawar, ya, atau menjadi bodoh, maka kemuliaan bagi Bapa tidak dapat tercapai. Orang-orang tidak dapat lagi memuliakan Bapa. Atau bisa jadi hal menjadi bodoh menyebabkan para murid gagal dan tidak berguna bagi kerajaan Allah. Dalam arti bodoh bisa kita maknai sebagai para murid tidak berpikir atau tidak bertindak sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, jadi mereka tidak lagi berpikir, tidak lagi bertindak dalam kaidah-kaidah pengajaran Tuhan, tidak lagi memberikan teladan dan sebagainya. Akhirnya itu menyebabkan mereka tidak lagi berfungsi atau berguna bagi kerajaan Allah. Nah, demikian juga kita sebenarnya, ya. Nah, kalau kita renungkan kata garam ini yang kita bahas barusan, kita bisa menarik pelajaran buat kita hari ini, para sahabat. Sebagaimana garam memiliki efektivitas yang begitu tinggi, demikian pula kita sebagai orang percaya harus senantiasa menjaga efektivitas kita. Agar apa? Senantiasa berguna bagi kerajaan Allah. Ya, efektivitas di sini bicara tentang berpikir, bertindak seperti yang Tuhan kehendaki, memberikan teladan. Tujuan utamanya sekali lagi tetap di ayat 16, supaya mereka di luar kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dapat memuliakan Bapa yang di sorga. Dan ini adalah aspek misiologis, ya, dari perikop yang kita bahas hari ini dan terkait garam, saudara-saudara. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terkait studi kata Alkitab dalam Perjanjian Baru tentang garam. Semoga kita bisa tetap memiliki efektivitas yang tinggi untuk bisa menjadi garam bagi dunia, sehingga melalui kita nama Bapa di sorga tetap dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.